Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairun Nadhiroh dengan 3 digit NIM terakhir 066 dari kelas PTRPD angkatan 2024. Bencana alam selalu dianggap sebagai force major karena terjadi di luar kendali manusia, dan demi mengurangi adanya korban, dibutuhkan pengetahuan dan kesiagaan masyarakat saat menjumpai bencana, salah satunya ialah banjir. Untuk usaha yang dapat diupayakan terhadap penanganan bencana diantaranya usaha pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan. Di sini, penggunaan sistem informasi geografis atau yang sering disingkat sebagai SIG memiliki peran penting karena aplikasi SIG dapat menjelaskan dan menyajikan objek daerah rentan banjir dari fakta lapangan yang dimanfaatkan ke dalam bentuk digital. Maka, dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu teknik analisis spasial dari pengaplikasian SIG, yaitu overlay berbobot untuk menentukan kerentanan suatu wilayah terhadap banjir dan analisis jaringan jalan untuk mencari rute evakuasi tercepat. Dan di sini saya mengambil wilayah studi di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dengan acuan dasar praktik ini adalah Jurnal Pemetaan Tingkat Kerentanan Terhadap Banjir yang ditulis oleh Rifani, Surya Musuka, dan Kartini. Baik, tahapan pertamanya ialah memetakan kerentanan suatu wilayah terhadap banjir. Caranya dengan menggunakan data curah hujan, penggunaan lahan, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Jadi awalnya siapkan dan masukkan keempat SAP tersebut ke ArcGIS, kemudian lakukan scoring dan pembobotan. Adapun untuk scoringnya adalah sebagai berikut. Parameter bobotnya adalah sebagai berikut. Kemudian, setelah dilakukan scoring dan pembobotan, maka dilakukan penilaian kerentanannya yaitu dengan mengalihkan skor dan bobotnya. Ulangi scoring, pembobotan, dan penilaian kerentanan tersebut pada masing-masing SAP yang telah dimasukkan. Adapun bobot curah hujan dan kemiringan lereng memiliki nilai lebih besar dari bobot penggunaan lahan dan jenis tanah, yakni untuk bobot curah hujan 30% dan kemiringan lereng 30%, untuk bobot penggunaan lahan dan jenis tanah hanya 20%. Hal ini dikarenakan jika suatu daerah memiliki nilai curah hujan yang tinggi serta dengan keadaan kemiringan lereng yang didominasi landai, maka besar pengaruhnya untuk menyebabkan terjadinya banjir dan genangan. Tahapan selanjutnya ialah menggunakan fungsi union untuk menggabungkan seluruh SAP yang sudah memiliki field nilai tadi. Kemudian dilakukan pengklasifikasian area kerentanan banjirnya dengan cara buka atribut tabel hasil union, kemudian tambahkan field baru dengan nama total, tabnya double, dan tambah field baru lagi dengan nama kelas atau klasifikasi, tabnya text. Pada field total, gunakan field kalkulator untuk menghitung nilai total nilai kerentanan. Caranya ialah nilai variabel 1 ditambah nilai variabel 2 ditambah nilai variabel 3 dan ditambah nilai variabel 4. Kemudian dalam field kelas, lakukan klasifikasi kelas kerentanannya berdasarkan rentang nilai kerentanan yang ada di jurnal tadi. Setelah proses ini selesai, dapat dilakukan simbologi berdasarkan field deskripsi kelasnya. Sebagai konfirmasi, tahap selanjutnya ialah melakukan weighted overlay. Caranya ialah 4 SAP tadi harus dibuat polygon to raster, kemudian di project raster untuk menyesuaikan proyeksinya. Selanjutnya, gunakan tools weighted overlay dan masukkan data raster yang telah dikonversi tadi, serta atur bobot masing-masing variabelnya sesuai jurnal. Maka, akan didapat peta kerentanan banjirnya sebagai hasil akhir. Ini kita sudah mengetahui area rawan banjirnya, maka kita akan menentukan rute evakuasinya. Caranya ialah pertama-tama masukkan SAP jalan, kemudian tambahkan field baru di open attribute table-nya, yakni tambahkan field minutes, type-nya double, dan kemudian
Masukkan nilai Linux-nya dengan asumsi lama jalan kaki manusia dalam kilometer per jam. Karena dalam bencana pasti ada kemungkinan tidak ada transportasi, maka kita akan menggunakan asumsi jalan kaki manusia. Kemudian, buka katalog dan buka file geodatabase. Lalu pada file geodatabase-nya, klik kanan dan buat new feature dataset dan tentukan sistem koordinatnya. Di sini saya menggunakan sistem koordinat WGS84 UTM49S karena wilayah saya di Kecamatan Genuk. Setelah itu, klik kanan lagi pada feature dataset yang baru dibuat, pilih import dan pilih single feature class dan input SMP jalan tadi. Lalu, kita akan membuat network dataset dengan cara klik kanan pada feature dataset dan pilih new dan pilih network dataset. Hal ini akan menjadi dasar penentuan rute evakuasinya. Dalam pembuatan rutenya, kita juga perlu menentukan titik rawan banjirnya dan juga shelter point-nya dengan membuat SAP baru. Setelah SAP baru ditambahkan, maka aktifkan network analisisnya dan pilih new route dan akan muncul window network analysis. Dalam window tersebut ada opsi stop, maka klik kanan kemudian pilih route location dan masukkan SAP titik shelter point dan rawan banjir tadi. Lalu, identifikasi rutenya dengan klik kanan route dan pilih direction. Rute evakuasi bencana banjir pun akan muncul dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan jalur evakuasi saat terjadi bencana banjir. Sekian penjelasan saya dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.